dulu, dalam sejarah perjalanan bangsa, Indonesia sempat terjadi perubahan konstitusi. Perubahan tersebut menjadikan Indonesia yang awalnya negara kesatuan menjadi negara federal. RIS adalah suatu negara federasi yang berdiri pada 27 Desember tahun 1949. Kesepakatan Konferensi Meja Bundar atas tiga pihak yaitu Republik Indonesia, Belanda, dan BFO dan disaksikan oleh UNCR. Dasar gagasan pembentukan RIS diusulkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Dr. Hubertus Johannes Padmo. Konferensi Meja Bundar ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. Pada saat itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, delegasi Belanda oleh J.P. Matsepper, delegasi BFO oleh Sultan Hamid, dan delegasi UNCI oleh Kritli. Van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend. Salah satu hasil keputusannya adalah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat tanpa bersyarat dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, mengakui Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Dari hasil tersebut, banyak kalangan menilai bahwa hasil konferensi Meja Bundar sangat menyimpang dan tidak sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang dituntut sebenarnya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia, bukan penyerahan kedaulatan. Latar belakang pembentukan RIS adalah karena adanya agresi militer Belanda II. Hal ini Belanda mendapatkan kecaman dari berbagai macam pihak, salah satunya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mengancam Belanda agar tidak memberikan bantuan, dan terjadilah perjanjian Royal. Ada 7 negara bagian: Republik Indonesia Serikat, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Madura, dan Negara Bagian Timur. 9 negara bagian: Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Banjar. Dengan berdirinya RIS, maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai undang-undangnya dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di bagian salah satu negara bagian saja, yaitu di Indonesia di bagian Yogyakarta. Sementara itu, bentuk negaranya yaitu dari negara kesatuan menjadi negara federal, dan sistem pemerintahannya itu yang pertamanya presidensial menurut Undang-Undang 1945 menjadi negara parlementer. Pada tanggal 14 November 1947 di Jakarta, semua anggota BFO dan sistem pemerintahan Indonesia ikut menandatangani Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, pada awal Desember 1949, KNIP meminta hasil dari konferensi Meja Bundar, dan pada sidang pleno KNIP, semua anggota merasa tersadar bahwa ini merupakan penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, pada tanggal 16 Desember 1949, Presiden Soekarno ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan diresmikan pada esok harinya, yaitu pada tanggal 17 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat buatan Belanda tidak bertahan begitu lama. Hal ini disebabkan karena banyaknya tuntutan dari berbagai pihak untuk kembali ke bentuk negara persatuan Republik Indonesia. Satu persatu negara bagian memutuskan untuk bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950, Sumatera Selatan memutuskan untuk bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia. Dan hal ini tentu saja diikuti oleh negara bagian lainnya. Sehingga hanya bersifat 3 negara bagian saja, yakni negara Republik Indonesia Serikat, Sumatera Timur, dan negara Indonesia bagian timur. Pada April 1950, diadakannya konferensi antara negara Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Hasil dari keputusannya yaitu untuk membentuk negara kesatuan, sehingga negara Republik Indonesia Serikat harus dibubarkan. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1950, Dr. Andes Muhammad Hatta bersama dengan Perdana Menteri Indonesia Abdul Halim sepakat untuk membubarkan RIS dan membentuk negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno-Hatta menandatangani Undang-Undang Sementara Republik Indonesia, dan 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk kesatuan Republik Indonesia di hadapan sidang DPR dan Senat. Kemudian Konstitusi Indonesia diubah menjadi Undang-Undang Sementara 1950 atau kita kenal dengan UUDS 1950. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.